Shalom, damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalan pada hari Minggu tanggal 23 Maret tahun 2025. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dan beri penerangan pada para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini melalui kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari ada beberapa kitab yang kita akan baca, walaupun ya satu ayat saja. Yang pertama itu dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, yang berkata begini. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Markus pasal yang ke-9 ayat 17 berkata, kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena dia kerasukan roh jahat yang membisukannya. Lalu Amsal 18 ayat yang ke-21a berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Tema kita pada hari ini adalah lidah yang bijaksana. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kitab Amsal berkata bahwa lidah dapat menentukan kehidupan atau kematian. Nah, banyak manusia atau banyak orang yang menderita luka batin oleh karena lidah. Lidah memang salah satu anggota tubuh yang paling banyak berbuat dosa, berbuat kesalahan. Oleh sebab itu, kita perlu belajar menggunakan lidah kita dengan bijaksana. Sehingga orang mendengar apa yang diucapkan oleh lidah atau apa yang dikatakan oleh lidah beroleh kasih karunia dan kehidupan, bahkan memperoleh berkat, bukan kutukan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, orang bisa mengatakan bahwa lidah bisa lebih tajam daripada pisau atau silet. Luka yang diakibatkan lidah bisa membuat orang hancur dan menderita, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ini adalah lidah orang yang tidak bijaksana. Kalau lidah orang yang bijaksana, maka dia selalu akan memberkati. Bukan mengutuk, bukan menghina, bukan juga melakukan hal-hal yang jahat. Nah, pada dasarnya Allah sumber kebijaksanaan menciptakan lidah untuk menyampaikan buah-buah kebijaksanaan yang meneguhkan, menghibur, dan memberkati, bahkan mewartakan kebaikan Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus telah menyediakan keselamatan, bahkan mengkuduskan lidah kita kalau kita mau mengaku segala dosa kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, oleh karena itu, orang yang bijaksana selalu mengeluarkan kata-kata kebenaran, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menghibur, dan kata-kata yang membawa banyak berkat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kuasa kegelapan kadang-kadang mengganggu, bahkan menggunakan organ tubuh yang vital ini atau lidah untuk tidak berfungsi dengan semestinya. Entah itu menjadi bisu atau bahkan menjadi senjata tajam yang menyakitkan. Nah, di dalam bacaan yang kita bacakan tadi, dalam Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29, jelas sekali di situ Tuhan Yesus berhadapan dengan roh jahat yang membisukan seseorang anak yang tidak bisa
berbicara karena lidahnya ditutupi, dirasuki oleh kuasa roh jahat. Nah, roh jahat tidak hanya membisukan, tetapi membuat anak itu juga dibanting ke tanah. Sehingga anak itu menjadi kejang-kejang, mulutnya berbusa, dan giginya berkeretakan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kadang juga menyeret anak ini mendekati api atau air. Anak ini tidak bisa menggunakan mulutnya atau lidahnya sebagaimana mestinya. Namun, dengan kuasanya Tuhan Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu, yang menyebabkan anak muda itu bisu dan tuli. Dan pada akhirnya, anak itu, atau lidah anak itu, kembali berbicara dan telinganya bisa mendengar. Itu kenapa? Karena kuasa Tuhan, sehingga dia memperoleh lidah yang bijaksana. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita selalu mengasah kebijaksanaan kita agar kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan Yesus, memiliki lidah yang bijaksana seperti Tuhan Yesus. Dengan memiliki lidah yang bijaksana, maka Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang. Bahkan Tuhan Yesus bisa memberkati orang. Seorang pengkhotbah yang sangat terkenal di dunia, yaitu William Evans, dia mengatakan begini. Kebanyakan orang lidahnya lebih banyak berbicara dari perbuatan. Dan menurut William Evans, harusnya perbuatan kita harus lebih nyaring dari perkataan kita atau lidah kita. Banyak orang yang berkata tapi perbuatannya tidak benar. Mari kita ikut teladan Yesus supaya lidah kita menjadi bijaksana. Kita menyampaikan Injil Tuhan Yesus melalui lidah kita. Kita memuji-muji Allah melalui lidah kita. Dan kita membawa orang kepada Tuhan Yesus melalui lidah kita. Kenapa? Karena lidah kita seharusnya dikuduskan Kristus, dikuduskan Roh Kudus, sehingga lidah kita menjadi berkat bagi banyak orang, bukan membawa kutuk kepada banyak orang. Mari kita mengkuduskan lidah kita supaya menjadi berkat, terutama berkat membawa Injil Kristus kepada banyak orang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya lidah yang Tuhan ciptakan pada kami, walaupun kecil sekali, tapi biarlah lidah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ciptakan lidah kami yang bijaksana, yaitu memuliakan Allah dan memberkati banyak orang, memberitakan Injil melalui lidah kami. Sucikanlah lidah kami Tuhan, dan ampuni kami Tuhan atas segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.